Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persilangan dihibrida atau persilangan dengan dua sifat beda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah satu, memisahkan gamet dengan dua sifat beda atau dihibrida. Yang kedua, melakukan persilangan dihibrida. Dan yang ketiga, menentukan fenotip dan genotip keturunannya atau filialnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan persilangan monohibrid. Nah, sekarang pada persilangan dihibrida bagaimana ya? Apakah caranya sama dengan persilangan monohibrid? Kemudian, bagaimana langkah persilangan pada dihibrida ini? Mari kita pelajari sama-sama. Persilangan dihibrida disebut juga persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, bunga mawar berwarna merah berdaun lebar. Di sini sifat yang muncul adalah merah dan lebar. Hati-hati jangan tertukar dengan bendanya ya. Di sini adalah sifatnya. Contoh yang kedua, kacang ercis berbiji bulat berbunga putih. Jadi di sini sifatnya adalah bulat dan putih. Dan yang ketiga, lalat buah bermata merah bersayap panjang. Sifat yang nampak adalah merah dan panjang. Ini ada hal penting yang harus diperhatikan supaya bisa mengerjakan persilangan dihibrida ini dengan mudah, yaitu kalian harus menguasai terlebih dahulu pembentukan gamet dengan dua sifat beda atau dihibrid ini. Cara pembentukan gamet dihibrida, kali ini Ibu akan menunjukkan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang sudah Ibu jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada materi genetik part 3. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan memasangkan antara huruf atau simbol secara bergantian. Supaya lebih jelas, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Misalnya kita akan menentukan atau membentuk gamet dari A besar A kecil, B besar B kecil. Caranya, langkah yang pertama yaitu kita tuliskan huruf-huruf yang ada. Nah, di sini akan kita pasangkan antara huruf yang satu, di sini huruf A, dengan huruf yang satunya lagi, di sini huruf B. Dimulai dengan huruf A besar, kemudian nanti A kecil secara bergantian. Mari kita lihat. Yang pertama, kita pasangkan dulu mulai dari yang A besar ini dengan B besar. Nah, kita tuliskan secara berdampingan sehingga kita memperoleh gamet A besar, B besar. Yang kedua, masih huruf A besar, karena di sini huruf A besar baru dengan B besar. Sekarang kita pasangkan A besar dengan B kecil. Nah, kita akan memperoleh gamet A besar, B kecil. Hati-hati dalam menuliskan huruf besar dan kecilnya, harus jelas karena akan mempengaruhi dari sifat filialnya nanti. Kemudian sekarang A yang besar ini kan sudah habis ya, sudah kita pasangkan baik dengan B besar ataupun dengan B kecil. Sekarang tinggal yang A kecil ini. Kita mulai dari A kecil dengan B besar. Sehingga kita akan memperoleh gamet A kecil B besar. Nah, di sini walaupun A-nya di sini kecil, dia tetap di depan karena ini adalah berbeda huruf. Kemudian yang terakhir berarti tinggal A kecil dengan B kecil. Nah, sehingga kita akan memperoleh gamet A kecil, B kecil. Jadi dari A besar A kecil, B besar B kecil ini kita memperoleh 4 macam gamet. Nah, contoh yang kedua, sekarang kita tentukan bagaimana gamet dari A besar A kecil, B kecil, B kecil. Caranya sama seperti tadi. Kita tuliskan kembali huruf semuanya, mulai dari A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, kemudian kita pasangkan mulai dari A besar. Berarti di sini A besar dengan B kecil,
maka kita akan memperoleh gamet A besar, B kecil. Masih A besar sekarang dengan bagian B kecil yang ini. Nah, kita akan memperoleh gamet A besar, B kecil juga. Sekarang A besar sudah, sekarang kita tinggal pasangkan yang A kecil. Nah, maka A kecil dengan B kecil ini kita akan memperoleh gamet A kecil, B kecil. Dan satu lagi A kecil dengan B kecil yang ini. Maka kita akan memperoleh A kecil, B kecil juga ya. Nah, dari sini kita akan memperoleh gamet, 4 gamet dengan 2 macam. Ya, jadi di sini 2 macam gamet yang ada ya, yaitu A besar, B kecil dengan A kecil, B kecil, di mana A besar B kecil ada 2, A kecil B kecil ada 2 juga. Nah, supaya anak-anak bisa lebih mengasah keterampilan bagaimana cara membentuk tukan gamet ini. Nah, di sini coba anak-anak berlatih untuk menentukan pembentukan gamet dari A besar, B besar, B besar. Kemudian A kecil, B kecil, B kecil. Dan A kecil, B besar, B kecil di buku catatan atau latihan. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan persilangan dihibrida? Mari simak pemaparan berikut ini. Untuk melakukan persilangan dihibrida, pada prinsipnya sama seperti pada persilangan monohibrid. Untuk lebih jelas, mari kita lihat saja pada contoh berikut ini. Misal pada contoh soal yang pertama, kucing bulu hitam ekor panjang dengan genotip H besar, P besar, P besar disilangkan dengan kucing putih ekor pendek H kecil, P kecil, P kecil. Tentukan keturunan atau F1-nya, berarti di sini kita dapat lihat bahwa sifat hitam di sini dia memiliki genotip H besar, berarti dia bersifat dominan. Ekor panjang, berarti sifat panjang juga di sini dituliskan P besar, berarti sifatnya dominan. Sedangkan yang ekor pendek di sini dituliskan P kecil, berarti dia yang pendek ini bersifat resesif. Begitupun dengan warna putih, di sini ditulis H kecil, berarti dia resesif. Untuk caranya sama, 3 langkah yang harus diingat ketika melakukan persilangan. Yang pertama, tentukan parentalnya. Nah, parentalnya kita tuliskan baik fenotip maupun genotipnya. Untuk parental yang pertama di sini kan hitam panjang. Kita tuliskan hitam panjang, genotipnya sudah ada di sini. H besar, P besar, disilangkan pakai kali. Kemudian parental selanjutnya putih pendek dengan genotip H kecil, P kecil. Oke, langkah yang kedua adalah menentukan gamet. Ini gametnya berarti H besar, P besar, H besar, P besar, H besar, P besar, H besar, P besar. Jadi semuanya sama ternyata untuk genotip seperti ini. Nah, sekarang untuk gamet yang berikutnya dengan cara yang sama ya, dihasilkan H kecil, P kecil. Semuanya sama, H kecil, P kecil. Setelah itu, seperti juga pada persilangan monohibrid, di sini Ibu menggunakan papan catur atau papan punet. Jadi untuk filialnya kita buat kotaknya, gametnya ada 4, berarti di sini harus disiapkan 4 kotak. Jadi keturunannya di sini berarti dihasilkan 16 genotip atau 16 kotak di sini kita harus menyiapkannya. Tentukan lambang dari orang tuanya. Masih ingat bukan? Di sini kotak yang paling sebelah kiri dengan kotak yang paling atas itu adalah diisi oleh gamet dari kedua orang tuanya atau dari parentalnya. Nah, jadi misal kita isi yang paling sebelah kiri dengan gamet yang orang tua yang ini kita tempatkan satu-satu, sedangkan yang ini ditempatkan di yang paling atas. Kecil, P kecil, H kecil, P kecil, H kecil, P kecil. Nah, untuk menentukan gamet dari keturunannya sama juga seperti yang pada monohibrid. Jadi, misal untuk kotak yang ini, katkan gamet dari parental yang kotaknya sejajar dengan kotak yang kita cari, baik yang paling atas maupun yang paling sebelah kiri. Jadi misal kotak yang ini berarti dia kan kalau ke atas
sejajarnya mana? Ini kan. Kemudian yang sebelah kiri mana yang sejajar dengan dia? Ini kan, yang sebelah sini. Jadi yang kita dekatkan berarti kotak H besar P besar yang ini dengan kotak H kecil P kecil yang sebelah sini. Sehingga hasilnya adalah H besar H kecil P besar P kecil. Ingat, ketika mendekatkan atau menyatukan gamet itu, kalian satukan yang satu huruf terlebih dahulu. Berarti H dengan H, P dengan P. Jangan sampai nanti H besar, P kecil, H kecil, P besar. Itu salah. Jadi kalian dekatkan yang hurufnya sama terlebih dahulu dengan catatan huruf kapital harus di paling depan untuk yang satu huruf. Misal di sini kan ini H besar, ini H kecil. Oh, berarti H besar dulu yang ditulis, baru H kecil. Begitupun ini dengan P. Di sini ternyata ada P besar, ini P kecil, berarti P besar dulu yang ditulis, baru yang P kecil. Kita tuliskan langsung penotipnya. Jadi di sini ada H besar, berarti hitam karena dia dominan, berarti hitam. Kemudian di sini juga ada P besar, berarti P panjang ini adalah dominan sehingga yang muncul adalah panjang. Jadi penotipnya adalah hitam panjang. Mari kita coba sekarang pada kotak yang sebelah sini. Berarti kita lihat kotak ini paling atas sejajar dengan yang mana? Sejajar, tarik. Oh, berarti H besar P kecil. Kemudian kita lihat kotak induk yang sejajar dengan dia yang sebelah kiri mana? Yang ini. Jadi di sini berarti kita satukan adalah kotak ini dengan kotak yang sebelah sini sehingga hasilnya adalah H besar H kecil P besar P kecil. Kemudian kita tentukan penotipnya, ini juga sama hitam panjang. Sekarang kita coba kotak yang sebelah sini dengan cara yang sama. Berarti ini yang sejajarnya adalah dengan yang sebelah atas sebelah sini, kemudian yang sebelah kiri mana? Induknya yang ini. Jadi kita satukan hasilnya sama. Mari kita lihat yang kotak paling bawah di sini. Dia sejajarnya dengan kotak yang ini, genotip H kecil P kecil. Kemudian paling sebelah kiri berarti dia sejajarnya dengan yang H besar P besar sehingga genotipnya pun sama, H besar H kecil P besar P kecil. Nah, kotak-kotak yang lainnya sama dengan cara yang sama seperti itu. Ternyata genotipnya semuanya H besar H kecil P besar P kecil dengan penotip hitam panjang. Hal ini bisa kita prediksi sebetulnya dari gamet yang dihasilkan. Kalau gametnya ternyata semuanya di sini sama, di sini juga sama, pasti keturunannya pun akan memiliki fenotip maupun genotip yang sama. Jadi di sini jawabannya adalah genotip keturunan dari F1 adalah 16. 16 itu adalah jumlahnya ya, tadi kotak keturunannya itu kan ada 16, jadi 16 H besar H kecil P besar P kecil atau 100% H besar H kecil P besar P kecil. Sedangkan fenotip keturunannya berarti di sini bisa kita terjemahkan adalah H besar H kecil P besar P kecil itu adalah hitam panjang sama 16 2 atau 100% ya, hitam panjang. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.